Hai semuanya, jadi kita sering dengar ya, sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah meteor raksasa menghantam bumi dan mengakhiri zaman dinosaurus. Tapi pernah nggak sih kalian membayangkan seperti apa secara detailnya hari naas itu? Bagaimana sebuah batu dari angkasa bisa menyebabkan perubahan begitu dahsyat, hingga menghapus lebih dari 75% kehidupan di bumi? Yuk kita ikuti ilustrasi peristiwa tersebut, detik demi detik, dalam sebuah perjalanan waktu yang sangat epik. Bayangkan ini, di suatu pagi yang cerah di akhir periode Kapur, di sebuah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko, matahari bersinar terang, langit biru, dan hutan purba dipenuhi suara hewan-hewan raksasa. Para triceratops sedang merumput dengan tenang, sekelompok pterodaktil terbang melintasi awan, dan sang raja, Tyrannosaurus Rex, mungkin sedang berpatroli mencari sarapan. Semua terlihat normal, damai, dan alam berjalan seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di langit, sebuah tamu tak diundang sedang meluncur dengan kecepatan luar biasa menuju mereka. Tamunya adalah sebuah asteroid atau komet, dengan lebar sekitar 10 hingga 15 km. Bayangkan, itu lebih besar dari Gunung Everest, guys. Dia sedang dalam perjalanan panjang melintasi tata surya, dan pada hari itu, lintasannya kebetulan bersinggungan sempurna dengan orbit bumi. Dia mendekat dengan kecepatan sekitar 20 km per detik. Itu 20 kali lebih cepat dari peluru. Karena gesekan dengan atmosfer tipis di ketinggian, dia mulai berpijar, berubah menjadi bola api raksasa yang menerangi langit siang bolong. Lalu, dalam hitungan detik terakhir, bola api itu menyentuh atmosfer bumi bagian bawah. Gesekan yang luar biasa tidak cukup untuk menghancurkannya. Dan, boom! Dia menghantam, tepat di perairan dangkal laut Yucatan. Dampak yang terjadi sulit dibayangkan oleh akal sehat manusia. Energi yang dilepaskan setara dengan ledakan miliaran bom atom Hiroshima sekaligus. Kawah raksasa terbentuk seketika, sedalam lebih dari 20 km dan lebarnya hampir 200 km. Bumi benar-benar bergetar seperti sebuah gong raksasa yang dipukul. Dampak langsungnya mengerikan. Di zona ground zero, segala sesuatu, air laut, batuan, dinosaurus, tumbuhan, langsung menguap oleh panas yang mencapai puluhan ribu derajat Celcius. Lalu, gelombang kejut atau shockwave menyebar ke segala arah dengan kecepatan hypersonik, meratakan hutan, gunung, dan segala kehidupan dalam radius ratusan kilometer hanya dalam beberapa menit. Getarannya sendiri setara dengan gempa bumi berkekuatan lebih dari 11 skala Richter, mengguncang seluruh planet. Tapi itu baru permulaan. Dampak itu melontarkan miliaran ton material bumi, debu, batuan cair, dan uap air ke angkasa dengan kecepatan tinggi. Sebagian dari puing-puing ini langsung terlempar keluar dari atmosfer, sementara yang lainnya terpental dan jatuh kembali ke bumi. Bayangkan, hujan batu panas dan bola api yang jatuh dari langit, membakar hutan-hutan di seluruh benua. Kebakaran hutan raksasa pun menyala secara spontan di seluruh penjuru dunia, menghanguskan segala sesuatu yang bisa terbakar. Nah, material yang terlempar tinggi itu, terutama partikel debu halus dan aerosol sulfat, tidak jatuh kembali dengan segera. Mereka membentuk sebuah selimut raksasa yang menyelubungi seluruh planet. Selimut inilah yang mengubah bumi menjadi tempat yang sangat mengerikan. Debu-debu itu menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan bumi. Dunia yang tadinya terang, tiba-tiba berubah menjadi senja yang abadi, berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, proses fotosintesis tanaman terhenti. Tanaman dan fitoplankton di laut, yang merupakan dasar dari seluruh rantai makanan, mati dan kolaps. Rantai makanan pun putus. Herbivora raksasa yang selamat dari dampak awal, perlahan-lahan kelaparan, karena tidak ada makanan. Diikuti oleh karnivora yang kehilangan mangsanya. Kelaparan massal terjadi di seluruh dunia. Lautan juga tidak luput. Perubahan kimiawi air laut membuat banyak organisme laut mati. Selain itu,
Aerosol sulfat di atmosfer bereaksi dan menyebabkan hujan asam yang sangat korosif, mencemari air dan tanah. Iklim global pun mengalami perubahan drastis. Dunia mengalami musim dingin nuklir atau dalam hal ini impact winter, di mana suhu global turun secara dramatis. Periode dingin yang panjang ini menjadi pukulan final bagi sebagian besar makhluk yang sedang sekarat. Jadi, dalam kurun waktu mungkin hanya beberapa jam setelah tumbukan, dunia sudah berubah selamanya. Yang tersisa adalah planet yang gelap, dingin, dan penuh dengan abu. Para dinosaurus, dari yang pemakan tumbuhan hingga karnivora ganas, bersama dengan begitu banyak spesies lainnya, tidak mampu bertahan dari kombinasi mematikan ini. Mereka punah, meninggalkan fosil-fosil mereka untuk kita pelajari. Tapi dari kehancuran ini, muncul peluang baru. Kepunahan massal ini membuka relung ekologi yang sebelumnya dikuasai oleh dinosaurus. Mamalia kecil, nenek moyang kita, yang selama ini hidup bersembunyi di malam hari atau di dalam liang, berhasil bertahan. Dengan pesaing raksasa mereka yang hilang, mereka punya kesempatan untuk berevolusi, beranak pinak, dan akhirnya mendominasi bumi, yang pada akhirnya mengarah pada munculnya kita manusia. Jadi begitulah kisahnya. Sebuah hari yang mengerikan bagi dinosaurus, tapi sekaligus menjadi hari yang menentukan bagi kelangsungan hidup nenek moyang kita. Sebuah pengingat bahwa bumi ini penuh dengan sejarah yang dramatis, dan bahwa kita sebagai spesies hanyalah penghuni sementara di planet yang dinamis ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di konten menarik berikutnya.